Hari ini, kita dihadapkan pada sebuah tudingan serius yang kembali mengemuka ke ruang publik. Menteri Keuangan Purbaya mengungkap korupsi yang dilakukan Jokowi, yang mana uang korupsi tersebut disimpan di banyak bank di Cina, teman-teman semua. Seperti apa videonya? Mari kita lihat videonya berikut ini sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like MPH channel teman-teman semua. Hari ini, kita dihadapkan pada sebuah tudingan serius yang kembali mengemuka ke ruang publik. Temuan Purbaya dan Ketua Progres 98, Faisal Assegaf, secara terbuka menyatakan bahwa Joko Widodo dan istrinya, Iriana, diduga memiliki 32 rekening di bank asing dengan total nilai mencapai 8 juta dolar AS. Yang menjadi persoalan bukan semata jumlahnya, melainkan ketiadaan laporan rekening tersebut dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, maupun dokumen yang disampaikan ke KPU. Apakah hasil korupsi? Uang suap dari komunis Cina tersimpan di 20 rekening Jokowi di bank luar negeri. 20 bank di 20 bank asing milik Jokowi. Hanya itu. Periksa bank demi kepentingan nasional, demi kebangkitan Indonesia. Kami membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri dengan nilai 8 juta US dollar. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat verifikasi kekayaan, laporan kekayaan Joko Widodo dalam kapasitas pencalonan sebagai calon presiden, mengapa 30 rekening atau puluhan rekening dengan jumlah 8 juta US dollar ini tidak disampaikan kepada KPU dan KPK? Artinya apa? Indikasi tentang kecurangan pemilu, adanya manipulasi, adanya penunggangan oleh kekuatan-kekuatan asing, adanya penunggangan terhadap KPU sehingga tidak bertindak netral, semakin terbuka saat ini. Jadi luar biasa. Tahun lalu misalnya PPATK menyebut ada peredaran uang korupsi di Indonesia dalam 1 tahun kekuasaan Jokowi 2024 itu 984 triliun. Laporan resmi. Jadi dasar sekali angkanya. 984 triliun, bukan 900 miliar. Itu kurang lebih 30% dari APBN. Kalau 30% itu sama dengan biaya untuk menghidupi hampir 18 provinsi di Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan, kalau ada 18 provinsi membutuhkan dana sekitar bahkan lebih dari 20 provinsi misalnya 900 triliun, kemudian kita ambil uang itu, ada 20 provinsi yang akan mati kira-kira begitu, kolaps. Jadi betapa dasarnya korupsi ini. Karena itu sebenarnya kami mengapa kemudian waktu itu sampai ke KPK, karena kami merasakan betul bahwa ketika tahun 98 begitu, situasi waktu itu kita punya mimpi besar bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju. Kita membayangkan waktu itu 20 tahun setelah kita reformasi, kita akan masuk satu episode penting gitu, dengan pendapatan per kapita kita di atas 14.000 US dollar. Bayangan kita begitu. Karena APBN ada 20% untuk pendidikan. Melampau waktu itu cuma 2,5% dari pendidikan. Jadi kita bayangkan 20 tahun kita akan ada generasi yang luar biasa. Kemudian waktu itu kita dorong ada KPK sehingga korupsi kita minimalis begitu. Anggaran negara sangat efisien. Jadi mimpi indah itu kemudian ketika rezim awal Jokowi itu kita sudah menemukan tanda-tanda berantakannya itu. Nah, contoh. Misalnya waktu awal kekuasaan Jokowi, saya sempat diajak diskusi sama Bang Rizal Ramli. Ada ceritanya. Jadi tiba-tiba saya dipanggil presiden. Terus mengajukan satu pertanyaan. Mas Rizal, bagaimana caranya agar saya jadi presiden bisa kaya raya? Coba bayangkan. Jadi sebetulnya ada motivasi tersembunyi yang sangat kuat
dari seorang Joko Widodo bahwa kekuasaan itu adalah instrumen untuk menempuh kekayaan. Lalu banyak diskusi, banyak riset, dan saya kebetulan saya punya klien saya ini ya ada bisnis sama tengah begitu, ekspor impor. Dia hanya minta ke saya untuk jadikan saya sebagai negarawan, kira-kira begitu. Pada saya jadi pengusaha tapi untuk kepentingan nasional. Jadi kebiasaan saya cuma menangani dia aja nih. Orang masih hidup, masih berbisnis, dan saya suka memberikan perspektif agar langkah-langkahnya untuk kepentingan bangsa gitu. Itu produk dia dibeli oleh oligarki. Kalau asing semuanya nggak percaya prospek ekonomi Indonesia, mereka semua akan lari keluar kan? Jadi uang masih muter di sini dari saham ke obligasi. Mungkin pemainnya beda, tapi yang pemain obligasi biasanya lebih jangka panjang kan. Lihat prospek ekonomi kita ke depan seperti apa. Mereka tahu rupiah sedang melemah sekarang, tapi kalau mereka masuk Januari, Februari, Maret dengan jumlah yang lebih besar, saya pikir hampir 30 triliun lebih lah. Dengan dari bulan ke bulan makin tinggi. Artinya asing yang asli, yang memahami fundamental, sudah mulai masuk sejak awal tahun. Tapi sabar. Asing yang asli, ya, asli yang mengerti fundamental ekonomi Indonesia sudah masuk di Januari. Makin besar di pasar. Makin besar. Januari, Februari, Maret makin besar trennya. Sementara asing yang mungkin yang suka main-main, yang suka dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek, masih agak takut keluar. Mungkin juga mereka mengocok-ngocok atau gini. Jadi investor lokal waspada. Kadang-kadang asing juga memainkan pasar supaya jatuh ke level yang rendah. Habis itu mereka masuk. Purbaya bukan aktivis jalanan, bukan oposisi politik, bukan buzzer. Ia adalah otoritas resmi negara di sektor keuangan, orang dalam sistem, yang berbicara berdasarkan data transaksi, bukan asumsi. Ketika Purbaya menyampaikan bahwa di era pemerintahan Joko Widodo terjadi lonjakan transaksi keuangan janggal dalam skala ribuan triliun rupiah, publik seharusnya terkejut. Dan memang ini mengejutkan. Kita tidak bicara miliaran, bukan ratusan miliar, tetapi ribuan triliun rupiah, uang yang berputar secara tidak wajar. Pertanyaannya sederhana namun sangat serius. Mungkinkah transaksi sebesar itu terjadi tanpa pengetahuan, pembiaran, atau kegagalan pengawasan dari pusat kekuasaan? Korelasi kekuasaan dan uang. Dalam ilmu politik dan ekonomi, ada satu prinsip yang tidak bisa dibantah. Uang besar tidak pernah bergerak sendirian tanpa perlindungan kekuasaan. Jika transaksi janggal meledak justru di era Jokowi, maka wajar jika publik menghubungkannya dengan lemahnya pengawasan, pembusukan sistem, atau kemungkinan adanya elit yang diuntungkan atau bahkan dirinya sendiri. Dan di titik inilah, tudingan rekening asing Jokowi dan istrinya menemukan konteksnya. Sekali lagi, ini bukan tuduhan langsung bahwa uang itu milik Jokowi, tetapi publik berhak bertanya. Apakah ada keterkaitan antara kekuasaan politik, lonjakan kekayaan elit, dan derasnya aliran dana mencurigakan yang ditemukan Purbaya? Tudingan ini tentu bukan vonis, tetapi dalam negara demokrasi, tuduhan serius dari tokoh publik adalah alarm, bukan untuk langsung menghakimi, melainkan untuk diuji, diverifikasi, dan dijawab secara terbuka. Masalahnya, sampai hari ini, publik belum mendapatkan penjelasan yang tuntas. Rekening asing, legal, atau masalah transparansi. Memiliki rekening di luar negeri tidak otomatis melanggar hukum. Banyak pejabat, pengusaha, dan akademisi yang memilikinya untuk keperluan bisnis, pendidikan, atau investasi. Namun, bagi seorang kepala negara, standar etikanya berbeda. Jika benar rekening tersebut ada, pertanyaan paling sederhana adalah mengapa tidak dilaporkan? LHKPN bukan formalitas administratif, ia adalah instrumen kepercayaan publik. Ketika ada aset yang tidak tercantum, maka yang rusak bukan hanya dokumen, tetapi legitimasi moral kekuasaan. Faisal Assegaf sendiri tidak menjelaskan sumber data rekening tersebut. Itu kelemahan besar yang patut dikritik. Namun di sisi lain, absennya klarifikasi rinci dari lembaga negara justru memperbesar ruang spekulasi. Dalam politik, diam seringkali lebih berisik daripada bantahan.
Dari rekening asing ke aliran dana janggal. Kontroversi ini menjadi semakin kompleks ketika kita menariknya ke temuan lain yang tak kalah mengejutkan. Beberapa waktu terakhir, Purbaya Yudi Sadewa dalam kapasitasnya sebagai pejabat otoritas keuangan mengungkap adanya aliran dana dan transaksi keuangan janggal dalam jumlah fantastis di era pemerintahan Jokowi. Angkanya bukan ratusan miliar, melainkan ribuan triliun rupiah. Sekali lagi, ini bukan tuduhan bahwa semua dana itu milik Jokowi, namun publik berhak bertanya, bagaimana mungkin dalam satu era kekuasaan, transaksi mencurigakan tumbuh sedemikian masif tanpa keterkaitan dengan pusat kekuasaan? Dalam ilmu politik, ada konsep yang disebut state capture, ketika kebijakan, sistem keuangan, dan lembaga pengawas tidak lagi bekerja untuk publik, melainkan melayani jaringan kepentingan tertentu. Apakah Indonesia sedang mengarah ke sana? Pertanyaan ini sah, meski jawabannya belum tentu nyaman. Lonjakan kekayaan Jokowi, wajar atau janggal? Pertanyaan lain yang tak kalah sensitif adalah soal lonjakan kekayaan Jokowi selama dan setelah menjabat. Data resmi LHKPN menunjukkan peningkatan signifikan harta kekayaan Jokowi dari tahun ke tahun. Secara administratif, laporan tersebut diterima KPK. Namun, diterima bukan berarti selesai. Publik bertanya, apakah lonjakan itu sebanding dengan sumber penghasilan resmi seorang presiden? Gaji Presiden Indonesia relatif kecil dibanding kepala negara di banyak negara lain. Jika kenaikan kekayaan terjadi karena usaha keluarga, investasi lama, atau aset sebelum menjabat, maka penjelasan detail seharusnya bisa diberikan dengan mudah dan terbuka. Masalahnya, penjelasan yang minim justru melahirkan asumsi liar. Dan di ruang kosong itulah tuduhan korupsi tumbuh subur. Apakah ini korupsi? Pertanyaan paling keras tentu, apakah Jokowi korupsi? Secara hukum, jawabannya belum tentu dan belum terbukti. Korupsi bukan perasaan, bukan opini, melainkan hasil penyelidikan dan putusan pengadilan. Namun dalam politik, ada dimensi lain yang tak kalah penting. Pertanggungjawaban moral dan politik. Seorang pemimpin bisa saja lolos dari jerat hukum, tetapi tetap gagal meyakinkan rakyat bahwa kekuasaannya bersih. Dan disinilah letak krisisnya. Ketika KPK, KPU, PPATK, dan lembaga pengawas lainnya tidak tampil agresif menjawab kegelisahan publik, maka yang terjadi adalah defisit kepercayaan. Demokrasi dan bahaya pemimpin tak tersentuh. Faisal Assegaf sendiri bahkan melangkah lebih jauh dengan menyebut potensi campur tangan asing dan bahaya lahirnya pemimpin boneka. Klaim ini tentu sangat berat dan membutuhkan bukti kuat. Namun, sejarah Indonesia mengajarkan satu hal. Kekuasaan yang terlalu lama dan terlalu kuat cenderung kehilangan mekanisme kontrol. Ketika kritik dilemahkan, oposisi disudutkan, dan aparat lebih sibuk mengamankan kekuasaan daripada mengawasinya, maka demokrasi hanya tinggal prosedur tanpa jiwa. Ajakan turun ke jalan yang diserukan Faisal mencerminkan kekecewaan, bukan semata provokasi. Ia muncul dari perasaan bahwa saluran resmi tidak lagi efektif. Ini berbahaya, bukan karena kiat kritis, tetapi karena negara gagal menjawab kritik secara elegan dan transparan. Negara tidak akan runtuh oleh pertanyaan. Indonesia tidak akan runtuh karena rakyat bertanya. Justru negara runtuh ketika pertanyaan dianggap serangan. Jika Jokowi dan keluarganya tidak memiliki rekening asing yang disembunyikan, buka data, jelaskan secara detail, dan selesai. Jika lonjakan kekayaan itu sah, urai sumbernya secara transparan. Jika aliran dana janggal tidak terkait kekuasaan, tunjukkan mekanisme penegakan hukumnya. Diam, defensif, dan saling lempar tanggung jawab hanya akan memperpanjang kecurigaan. Pada akhirnya, ini luar biasa teman-teman semua. Semoga saja menteri di era Prabowo Subianto ini, jadi Pak Purbaya ini adalah menteri era Prabowo yang dilantik menggantikan Sri Mulyani, menterinya Mulyono ya teman-teman. Semoga bisa mengungkap daripada korupsi yang dilakukan oleh Jokowi. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton.